Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Lingga, NIM 19060464052 dari kelas 2019B Pendidikan Olahraga. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah, karakter, dan aktivitas luar kelas kepramukaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat pramuka dunia yang dipraaksarai oleh Baden-Powell. Sejarah didirikannya Pramuka Dunia bermula pada 25 Juli 1907 saat Baden-Powell yang kala itu menjabat sebagai Letnan Jenderal Militer Inggris mengadakan kegiatan perkemahan. Sejak kecil, Baden-Powell diketahui menaruh perhatian pada alam bebas dan suka menjelajahi hutan di sekitar sekolahnya. Ketika berkiprah sebagai seorang perwira militer dan diterjunkan ke berbagai peperangan, ia berapresiasi dalam kepaduan. Setelah perang, Baden-Powell mengelola Aids to Scouting untuk anggota muda dan mengadakan kegiatan perkemahan selama 8 hari di Pulau Brownsea, yang merupakan pulau terbesar di pelabuhan Poole, Dorset, Pulau Inggris. Setelah setahun perkemahan, Baden-Powell menulis buku tentang prinsip dasar kepramukaan yang berjudul Scouting for Boys. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat pramuka di Indonesia. Di Indonesia, pramuka diawali dengan munculnya kepaduan milik Belanda yang bernama Nederlandse Padwinders Organisatie atau disingkat dengan NPO pada tahun 1912. NPO ini kemudian berubah namanya menjadi Nederland Indisch Padvinders Vereniging atau disingkat NIPV atau Persatuan Pandu Hindia Belanda pada 1916. Di tahun yang sama, Mangkunegara ke-7 membentuk organisasi kepaduan pertama di Indonesia dengan nama Javanese Padvinder Organisatie atau disingkat JPO. Lahirnya JPO memicu pergerakan nasional untuk membuat organisasi kepaduan lainnya, hingga akhirnya dilarang oleh Belanda. Kendati demikian, tokoh-tokoh pejuang Indonesia masih menemukan jalan dan membuat kepaduan semakin berkembang di Indonesia. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai karakter yang kita bisa dapatkan melalui kegiatan kepramukaan. Nilai-nilai tersebut yaitu seperti nilai religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat, kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau berkomunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, dan banyak lagi. Dan untuk yang terakhir, saya akan memberikan penjelasan tentang tujuan aktivitas luar kelas. Tujuan aktivitas luar kelas yaitu yang pertama, membuat setiap individu memiliki kesempatan unik untuk mengembangkan kreativitas dan inisiatif personal. Yang kedua, menyediakan latar atau setting yang berarti bagi pembentukan sikap. Yang ketiga, mengembangkan kesadaran, apresiasi, dan pemahaman terhadap lingkungan alam dan bagaimana manusia memiliki relasi dengan hal tersebut. Yang keempat, membantu mewujudkan potensi setiap individu agar jiwa raga dan spiritnya dapat berkembang optimal. Yang kelima, memberikan konteks dalam proses pengenalan berkehidupan sosial dengan memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk merasakan secara langsung. Dan masih banyak lagi. Contoh-contoh aktivitas luar kelas yaitu hiking, bungee jumping, snorkeling, diving, dan masih banyak lagi. Sekian dari penjelasan saya mengenai kepramukaan dan aktivitas luar kelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.